pergerakan. Jadi pada saat berhenti, karena bisa saja misalnya lagi ngantar ke radiologi misalnya, terus harus ngantri, maka pada saat ngantri kan kursinya diam aja seperti ini. Mungkin kamu duduk di kursi tunggu, pasiennya duduk di kursi roda. Kalau ini nggak dikunci, takutnya tiba-tiba ada yang lewat nyenggol jalan kursinya. Nah, jadi harus dikunci. Nah, jadi pada saat posisi diam, jadi harus dikunci. Kemudian kalau mendorong, posisi kita seperti apa? Maju Pak. Maju Pak. Maju. Apakah selalu maju? Enggak Pak, enggak. Mundur pada saat kapan? Ada turunan Pak. Turunan. Itu mundur. Ada Turunan. Jadi kalau turunan wajib untuk mundur. Jadi kalau tanjakan ya jangan mundur. Kalau tanjakan dorongnya mundur maju. Jatuh Pak. Jangan tanjakan nariknya sih narik gerobak tadi. Jadi dorong ke atas. Nah, jadi kalau turunan tadi ya kita posisi harus mundur. Turunannya kriterianya segimana? Yang segini aja Pak, nggak curam-curam Pak. Segimana? Yang dikatakan turunan itu segimana? Yang sedang-sedang aja Pak. 45 derajat. Jadi pokoknya asal dia jalanannya tidak rata, ya berarti itu tandanya ada tanjakan atau turunan. Misalnya cuman segini nih tingginya, nggak ada masalah. Jadi walaupun cuma segini, kalau posisi dia turun, maka kita putar. Jadi putar mundur, nanti kita putar lagi baru jalan. Jadi kan bisa saja teman-teman misalnya nemu jalan itu ada sedikit tanjakan atau sedikit turunan. Nah, misalnya ada tanggul. Nah, jadi dibuat posisinya seperti itu. Jadi putar dulu sedikit, turun, baru putar lagi. Dibiasakan. Karena jangan sampai tadi menganggap wah ini mah tuh pendek ini, tapi tiba-tiba pas dorong tahu-tahu pasiennya jatuh. Apalagi kalau kursi rodanya disediakan ada sabuk, maka jangan lupa sabuknya dipasang, digunakan. Kalau kebetulan kursi rodanya ada sabuk pengamannya. Tapi kalau dicari nggak ada ya jangan nyari-nyari, atau karena nggak ada pakai tali diikat. Nah itu tidak perlu. Cuma tadi untuk menjaga pasiennya, jadi harus pada saat menemu tanjakan atau turunan setinggi apapun, jadi tidak ada kriterianya ya, setinggi apapun pokoknya lihat nanjak sedikit atau turun sedikit itu kita putar posisi. Kalau pasiennya nanya, oh kenapa tadi harus putar? Soalnya biar lebih aman, takut pasiennya jatuh. Nah, jadi jawabannya hanya sampaikan aja seperti Muter-muter. jadi bukan, wah ini mah banyak gaya harus muter-muter segala. Nah bukan banyak gaya, tapi memang prosedurnya kalau kita ketemu tanjakan atau turunan ya tadi harus dengan posisi seperti apa. Nah itu yang disampaikan ke pasiennya. Jangan lihat tanjakannya dah pendek ini. Nah jadi harus disesuaikan. Nah biasanya di beberapa rumah sakit kemudian pada saat mendorong menggunakan kursi roda, di beberapa rumah sakit itu sudah dibuat ada area yang misalnya di tengah ada karet. Nah karet itu buat siapa itu? Buat kita Pak. Nah jadi bukan buat rodanya pas di karet, tapi buat perawat yang mendorong atau yang buat turun tadi. Nah posisi kita menginjak di Iya benar. karetnya. Iya, heeh. Karena kenapa? Biar- Supaya biar nggak mengurangi licin. tadi efek licin. Licin. Takutnya udah mah terjal, nah terus pas mundur, nah tahu-tahu Jatuh. udah gitu Kita makin jatuh. pantofel lagi. Nah kalau pantofel kan lumayan tuh. Nah injaknya pas di keramik, nah udah tuh kedorong Udah ke jatuh. bawah. Nah Dua-duanya jadi, jatuh. itu yang bahayanya di situ. Kalau pakai kursi roda mungkin bebannya nggak terlalu berat. Nah, bayangkan kalau menggunakan bed. Kalau kita dorong pasien pakai bed, terus posisi kita terdorong ke bawah karena bebannya yang berat, nah itu kan bahayanya jauh lebih berat. Bisa jadi ya pas nyampe bawah perawatnya udah di bawah bed. Nah, udah kelindes sama bednya. Nah, Kelindes. itu bahaya. Nah, mending kalau pasiennya masih baring di atas, nggak terlalu jadi masalah. Ini kalau bednya sampai terbalik, nah itu laporannya akan lebih repot lagi, lebih heboh lagi. Rumah sakitnya bisa masuk TV itu, masuk berita udah pasti. Nah, Iya sih, benar. bed terbalik gara-gara tanjakan terjalur kepala. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian perhatikan posisi pijakan kaki ya.
posisi pijakan kaki pada saat pasiennya mau naik dan pada saat sebelum dia turun, maka pijakannya harus dibuka. Karena sering kejadian pasien itu tersandung di sini karena nggak diperhatikan sama perawat ataupun mahasiswa yang lagi praktek itu nggak memperhatikan itu. Pokoknya mah udah nyampe langsung, ibu maka silakan turun. Nah, jadi langsung menyuruh pasiennya turun sendirinya. Dia mah nggak ngapa-ngapain, megang ini aja nih. Udah nyampe tujuan. Nah, ibu udah sampai, silakan bu turun. Nah, dia Suruh jalan sendiri. Nah, pasiennya suruh jalan sendiri. Padahal itu tidak boleh. Jadi kalau Iya, udah nyampe ya, ini dimatikan, ini kita kunci, kemudian si bagian bawahnya kita naikkan ke atas. Nah, suruh pasiennya, ibu angkat dulu kakinya atau kakinya di belakangnya. Kita buka baru pasiennya kita, ibu silakan berdiri untuk pindah ke sana. Nah, ingat yang perlu diperhatikan adalah pada saat pasien mau berdiri ataupun mau turun menuju ke bed, selalu sampaikan ke pasiennya, ingatkan pasiennya, gunakan kaki yang paling kuat dulu. Karena untuk menghindari dia tiba-tiba jatuh. Kenapa perlu diingatkan? Contoh, salah satu contoh ini sering terjadi nih, pasien fraktur. Jadi sering terjadi pasien fraktur, entah dia post op, misalnya dia post op terus dia harus ke radiologi. Misalnya yang fraktur adalah kaki kanan. Kaki kanan itu adalah kaki yang paling dominan yang dia sering gunakan. Maka itu jadi adab, jadi kebiasaan. Jadi setiap dia mau melakukan kegiatan, turun dari bed, mau jalan, itu selalu kaki kanan yang memulai. Tapi ini karena posisi kaki kanannya sedang fraktur, kadang-kadang ada orang yang lupa karena dia terbiasa seperti itu. Jadi itu tugas kita mengingatkan pasiennya. Bapak, gunakan kaki yang paling kuat ya. Kalau misalnya yang kiri yang sekarang lebih kuat, maka yang kiri yang jadi tumpuan. Jangan yang kanan. Karena takutnya dia naik tiba-tiba yang kanan, pasiennya langsung jatuh. Makanya itulah kenapa perawat harus ada di samping pasien. Tidak boleh perawat di sini. Nah, udah dibuka, nah, Pak, silakan. Enggak usah dipegangin. Kalau udah dikunci mah aman. Selama sudah dikunci harusnya aman. Kecuali kursi rodanya roll remnya. Nah, kalau remnya udah roll, nah itu udah repot itu tuh. Karena harus Iya, remnya nggak ada pak, longgar remnya. Insya Allah saya angkut sampai mobil pak. remnya. Jadi di kursi rodanya sudah direm, itu sudah aman, sudah dikunci remnya. Maka kita tinggal panggil pasiennya untuk pindah ke bed. Kemudian, nah bisa juga pasien-pasien yang mungkin kekuatan ototnya tadi masih normal, masih bagus semua, tapi kan dia misalnya terpasang infus. Kan nggak mungkin pasien yang banyak tuh nentengin infus, megangin sarung lagi atau megangin selimut. Nah, jadi kan kita bantu pasiennya untuk pindah ke tempat tidur. Jadi cairannya, botol cairannya kita yang pegang, perawat yang pegang. Kemudian pasiennya diarahkan ke tempat tidur, baru kita gantung, kita nyalakan kembali, atur kembali sesuai dengan terapinya. Baru kita urus kursi rodanya. Jadi nggak usah mikirin kursi rodanya kalau pasiennya sedang jalan. Jadi fokus tangani pasiennya yang sedang jalan. Nah, jadi itu terkait dengan penggunaan kursi roda. Nah, kemudian kalau penggunaan tongkat, nah kalau tongkat ya ini, kalau yang ini biasanya digunakan oleh lansia. Jadi umumnya ini digunakan oleh lansia. Jadi pasien-pasien lansia Pendek umumnya banget. menggunakan Pendek. tongkat ya. Nah, tongkat ada berapa kaki tongkat? 3. Ada yang 3, ada yang berapa lagi? Satu. Lurus doang. Ada yang 4, ada yang 2. Kata si Dedi ada cina. Dia ada yang 4, ada yang 3, ada yang 1. Kalau yang 2 saya juga belum pernah lihat sih yang 2. Yang 2. Kecuali 2-nya di atas. Kalau 2-nya di atas, di bawahnya 1 itu ada. Nah, tapi kalau di bawah 2, nah itu saya belum pernah lihat. Saya nggak tahu juga tuh. Nah, kemudian yang belum pernah lihat juga yang
bawahnya pakai roda, itu juga saya belum pernah lihat. Atau ada yang pernah lihat 4 ada rodanya bisa didorong-dorong. Nah, itu juga belum pernah lihat. Nah, jadi itu ya untuk penggunaan ini. Nah, kalau yang jenis seperti ini itu sudah banyak yang didesain bisa diatur posisinya. Jadi bisa dirubah sih posisi apa disesuaikan. Jadi kalau ini kuncinya dilonggarkan dulu baru digeser kalau mau digeser. Nah, misalnya dinaikkan ke atas. Nah, kemudian nanti setelah dinaikkan dikunci kembali. Nah, jadi ada penguncinya. Nah, baru dipegang disesuaikan. Nah, ini nggak tahu nih siapa yang kurang kerja nih nyopot-nyopotin. Saya, woi. Wih, saha. Nah, kemudian kalau yang ini, nah yang ini juga untuk lansia. Nah, jadi biasanya yang ini sama yang ini digunakan oleh pasien-pasien lansia. Nah, yang ini juga digunakan oleh pasien-pasien lansia. Nah, biasanya kalau ini sering dipakai untuk fisioterapi. Pasien-pasien yang bisa yang pemulihan stroke atau yang pemulihan fraktur itu bisa menggunakan ini. Nah, kalau teman-teman di rumah sakit kemudian perhatikan lorong rumah sakitnya. Kemarin waktu praktek di BMC di ruang perawatan, di lorongnya ada nggak tralis? Ada. Nah, jadi tralis sepanjang lorong itu bisa dimanfaatkan untuk latihan jalan pasien. Jadi pasiennya bisa latihan jalan. Nah, pegangan di tadi tralis sepanjang lorong rumah sakit. Jadi jangan jalan di tengah. Karena kalau jalan di tengah takutnya jatuh. Jadi kalau mau latihan jalan, nah bisa. Pasiennya kita minta keluar, dia latihan jalan di lorong. Nah, jadi teman-teman bisa nanti di KMB 2 ketemu pasiennya mau diajak latihan jalan, terutama pasien-pasien yang tadi yang sudah misalnya besok rencana pulang. Nah, itu teman-teman tuh momennya di situ. Ibu udah pernah ini belum latihan turun dari tempat tidur. Nah, jadi ingat ya, tahapannya jangan langsung suruh jalan. Jangan juga tiba-tiba, wah ini besok mau pulang nih pasien saya nih. Ibu, ayo kita hari ini latihan jalan-jalan. Jangan langsung jalan. Jadi pertama turun dulu dari tempat tidur. Turun dari tempat tidur ke kursi. Jadi pindah dulu dari tempat tidur, dia latihan berdiri dulu. Sambil didampingi. Ibu coba berdiri dulu, Bu, turun dari tempat tidur berdiri. Dia berdiri aja dulu. Kemudian tanyakan, ada perasaan pusing atau tidak? Takutnya tiba-tiba kepalanya terasa berputar. Nah, itu bahaya kalau tiba-tiba langsung disuruh jalan. Baru berapa langkah bisa langsung jatuh, hilang keseimbangan pasiennya. Jadi berdiri dulu, kalau dia berdiri tidak ada perasaan pusing atau yang lain, sekarang suruh duduk. Nah, Ibu duduk di kursi. Ingat ya, semua rumah sakit itu pasti menyediakan. Nah, ini kita lihat untuk naik ke atas tangga. Mana Pak Bena? Untuk penggunaan naik ke atas tangga. Nah, jadi kalau naik, yang naik itu adalah kaki. Apa dulu? Kaki dulu atau perut dulu? Kaki dulu, Pak. Jadi kaki yang sehat dulu naik, baru perutnya diangkat. Selalu seperti itu. Nah, jadi kaki dulu. Woi, gempak. Kemarin ya? Jadi kaki dulu ya, baru perutnya. Nah, kemudian Siap. kalau turun apa? Kaki dulu. Kalau turun perutnya dulu, baru. Iya, pahami? Bisa. Perutnya dulu baru Kaki. ya. Jaga keseimbangan ya, takutnya hancur ke bawah. Betul, Pak. Tapi juga pernah ada Pak yang gitu, Pak. Ada tuh yang langsung nyusup 4-2 tangga ada. Jadi pelan-pelan. Nah, itu kalau naik dan turun tangga. Jadi kalau naik kruk dulu, kaki dulu baru naik. Kalau turun kruknya dulu Baru kaki. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, Oh, Ansi. Bapak ini apa intinya di